Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Rahmat dan keberkahan dari Allah yang senantiasa dicurahkan kepada kita. Wabil khusus alhamdulillah, pada hari-hari ini kita sudah semakin dekat dengan datangnya bulan suci Ramadan. Kita sudah masuk yakni pada bulan Rajab. Bulan Rajab sendiri merupakan salah satu bulan-bulan haram, bulan-bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Ta'ala untuk kita bagi khusus mempersiapkan diri menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Tak lupa pada Yaumul Jum'ah ini, hari yang terbaik ini, hendaknya kita juga paling tidak melewatkan kita untuk kita membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi. Jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Salah satu sifat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sifat adil. Sampai-sampai Allah Ta'ala pun menamai dirinya salah satunya dalam Asmaul Husna adalah sebagai Al-Adil, sebagai Maha Adil. Kata-kata adil ini juga merupakan satu kata yang sangat dirindukan oleh banyak manusia di dunia ini. Apatah lagi kita bisa melihat masih banyak ketidakadilan yang terjadi di muka bumi ini. Masih sering terjadi tindakan kesewenang-wenangan, terjadi kezoliman. Sangat banyak sekali kehormatan, harkat, martabat, hak orang-orang yang semestinya mendapatkan tapi tidak didapatkan. Itu tidak lain karena perlakuan ataupun perbuatan tidak adil. Maka jemaah dimakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala sangat menyukai orang-orang yang berbuat adil. Bahkan Allah Ta'ala telah memerintahkan secara khusus tentang bagaimana agar setiap kita ini hendaknya berlaku adil. Kita baca saja, kita ambil contoh surat, karena sangat banyak ataupun cukup banyak ayat-ayat yang menyebutkan tentang adil ini. Paling tidak ada lebih dari 50 ayat yang menyebutkan tentang adil ini. Walaupun nanti dengan kata-kata al-adlu, dengan kata-kata al-qasid dan lain sebagainya, termasuk dengan kata-kata al-mizan. Perintah Allah Ta'ala agar hendaknya kita berlaku adil, kita baca dalam surah An-Nisa ayat 135. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin ila akhir ayat. Maknahu, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian itu penegak keadilan dan menjadi saksi karena Allah Ta'ala, walaupun terhadap diri kalian sendiri, walaupun terhadap orang tua kalian sendiri, dan juga terhadap kaum kerabat kalian sendiri. Jamaah dimakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala dengan tegas di dalam ayat ini telah memerintahkan kita agar kita hendaknya berlaku adil, hatta terhadap diri kita sendiri. Betapa banyak kita menyaksikan bahwasanya hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas, terutama orang-orang yang memiliki kekuasaan, terutama para pemimpin yang mereka memiliki wewenang yang besar, yang mereka bisa menghukumi suatu perkara. Wabil khusus tentu aparat penegak hukum. Di tangan mereka lah, baik aparat kepolisian, kejaksaan, wabil khusus para hakim, yang mana dengan putusan mereka bisa menentukan nasib seseorang, hidup atau matinya, di penjara atau tidaknya. Allah Ta'ala dalam ayat ini menegaskan hendaknya kalian berlaku adil walaupun terhadap diri kalian sendiri,
kita ingat sebuah kisah yang sangat masyhur. Ketika Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah ketika itu, pada suatu peperangan baju besinya, zirahnya itu jatuh dan diambillah oleh seorang Yahudi. Ali mengetahui bajunya diambil oleh seorang Yahudi, seorang non-Muslim, tapi dia tidak memiliki bukti. Maka Ali pun mengadu kepada hakim ketika itu. Hakim telah melakukan pemeriksaan, mencari bukti, mencari saksi, memutuskan karena tidak memiliki bukti, maka Ali dikalahkan di dalam pengadilan itu. Adil. Padahal Ali seorang khalifah, seorang pemimpin. Kita juga ingat kisahnya bagaimana Nabi kita yang kita sangat cintai pernah pada suatu waktu pada masa-masa menjelang wafatnya dia berkata kepada para sahabatnya ketika itu, siapa yang dulu pernah saya zolimi? Ada seorang sahabat yang mengangkat tangannya, saya pernah dulu mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari engkau ya Nabi. Marah para sahabat ketika itu, tapi ditahan oleh Nabi. Silakan. Apa yang dilakukan oleh Nabi kepada seorang sahabat ini? Ternyata pada suatu perang Nabi pernah mengangkat cambuknya, dan cambuknya itu mengenai sahabat ini, tidak sengaja. Kata sahabat ini, wahai Nabi, pernah cambukmu menyentuh tubuhku, maka hendaknya engkau buka bajumu. Nabi pun membuka bajunya. Ternyata sahabat ini bukan ingin membalas dengan mencambuk Nabi, tapi sengaja ingin memeluk, mencium badan Nabi secara langsung. Jamaah dimakan Allah SWT. Nabi adil terhadap dirinya sendiri. Ada juga kisah yang sangat masyhur, yang sangat kita kenal. Bagaimana terjadi suatu pencurian pada Fathul Makkah ketika itu, yakni seorang wanita yang bernama Fatimah dari kaum Makhzumiyah, putri dari seorang kepala suku Makhzumiyah ketika itu. Dan dia kedapatan mencuri. Maka karib kerabatnya itu bagaimana mencari cara agar Nabi tidak jadi menghukumi putri yang mencuri ini, seorang Fatimah dari suku Makhzumiyah ini. Maka mereka melobi Nabi lewat Usamah bin Zaid, karena Usamah bin Zaid adalah anak dari Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah kita ketahui sebagai seorang anak angkat yang sangat dicintai oleh Nabi ketika itu. Datanglah Usamah ini menemui Nabi, melobi Nabi agar kiranya tidak terjadi hukuman kepada seorang perempuan dari kalangan yang terhormat ini. Nabi marah. Apakah engkau ingin menghalangi ketentuan Allah? Kata Nabi kepada Usamah. Terdiamlah Usamah. Sehingga pada sore harinya, pada hari itu Nabi berkhutbah dengan khutbah yang cukup panjang. Sesungguhnya kebinasaan di antara umat-umat yang terdahulu itu adalah karena mereka jikalau ada rakyat yang lemah, orang yang jelata, orang miskin, jikalau ia melanggar hukum maka langsung dikenai hukumannya. Tapi jikalau ia dilakukan orang-orang yang terhormat, para bangsawan, maka dia tidak dikenai hukumannya. Sampai Nabi bersumpah, waimillah, lau anna Fatimah binta Muhammad sarafat faqata'tu yadaha. Seandainya jika Fatimah binti Muhammad mencuri, maka pasti akan kupotong tangannya. Sehingga tetap dilakukan hukuman ketika itu, sehingga tegaklah keadilan pada masa Nabi. Jamaah dimakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keadilan ini hendaknya kita lakukan, kita berikan, apatah lagi kalau kita aparat penegak hukum, terutama para hakim-hakim, para pemimpin, penguasa di negeri ini, hendaknya berlaku adil walaupun terhadap dirinya sendiri, keluarganya, bahkan orang tuanya. Menarik perintah adil ini. Dalam surah Al-Maidah ayat 8 Allah Ta'ala menegaskan kembali tentang perintah adil dalam konteks yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, jadilah kalian itu penegak keadilan dan saksi karena Allah.
dan janganlah kebencian kalian terhadap suatu kaum membuat kalian berlaku tidak adil kepada mereka. Dalam ayat ini Allah Ta'ala dengan tegas menegaskan kita, ternyata perintah berlaku adil ini tidak hanya kepada kita sesama muslim, juga ternyata hendaknya kita berlaku adil kepada orang-orang yang belum memeluk agama kita. Sebagaimana kisah Ali dengan seorang Yahudi tadi, Ali dikalahkan. Termasuk ada sebuah kisah yang masyhur pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Ketika Umar menjadi khalifah di Mesir, ketika itu gubernurnya bernama Amr bin Al-As. Pada waktu itu di Mesir hendak dilakukan perluasan masjid, maka dibebaskanlah tanah-tanah di sekitar masjid. Ada salah satu tanah di sekitar masjid itu tanah milik, lagi-lagi milik seorang Yahudi, milik seorang tua. Para panitia pembangunan ini sudah mendatangi dia, mengatakan bahwa rumahmu kena perluasan tanah masjid, maka kami akan beli. Tetapi seorang Yahudi ini tidak mau menjualnya. Setelah dilobi beberapa kali terus, ternyata masih tidak mau. Lagi-lagi karena perintah gubernur, maka dengan dipaksa akhirnya dikosongkanlah tanah ataupun rumah seorang Yahudi ini. Apa yang terjadi jamaah dimakan Allah Ta'ala? Seorang Yahudi ini ingin mencari keadilan dari mana? Padahal ini merupakan perintahnya gubernur Mesir ketika itu. Maka lagi-lagi Yahudi ini masih ingin mencari keadilan, maka dia melihat ada pemimpin di atas gubernur ini, maka dia rela berjalan kaki dari Mesir menuju Madinah untuk menemui langsung dari Khalifah Umar bin Khattab. Singkat cerita, setelah ketemu Umar, Yahudi ini bercerita kepada Umar, "Wahai Umar, tanahku diambil dengan paksa tanpa aku ridhoi." Umar tidak banyak bicara. Diambilnya sepotong tulang putih ketika itu, digores garis lurus dengan pedang Umar, berikan kepada gubernurmu. Singkat cerita, kembalilah Yahudi ini, dan walaupun dengan nada yang bingung, dia datang jauh-jauh dari Mesir ke Madinah. Setelah melaporkan masalahnya, dia hanya diberi tulang untuk diberikan kepada gubernur Mesir, tapi tetap dia lakukan. Sampailah tulang ini kepada gubernur Mesir ketika itu. Melihat tulang ini dan siapa yang memberikannya, maka gemetarlah gubernur Mesir Amr bin Al-As. Dia menangis sambil ketakutan. Maka dia berkata kepada bawahannya, "Kembalikan rumah Yahudi ini." Lagi-lagi Yahudi ini bertambah bingung. Kenapa hanya tulang saja berubah keputusan ini? Diceritakanlah, ditanyakanlah kepada gubernur Mesir, apa kata Amr bin As? Tulang ini menunjukkan bahwasanya, "Hai gubernur Mesir, selama-lamanya engkau hidup, engkau akan kembali menjadi tulang belulang seperti tulang ini. Ingatlah engkau kepada Allah Ta'ala, dan hendaknya engkau berlaku lurus, adil, terutama di dalam menegakkan keadilan ataupun menegakkan hukum-hukum Allah." Maka dikembalikanlah tanah ini. Melihat peristiwa di depan matanya ini, disebutkan dalam riwayat, ternyata Yahudi ini akhirnya masuk ke dalam agama Islam. Jamaah dimakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kisah-kisah yang masyhur yang menyebutkan tentang indahnya keadilan di dalam agama kita ini. Dan itu sudah dipraktekkan langsung oleh Nabi kita, para sahabat kita, pemimpin-pemimpin kita. Dan Allah Ta'ala dengan tegas juga menginginkan kita agar kita berlaku adil. Wabil khusus pada surah An-Nisa 58, Allah Ta'ala dengan tegas kembali men-stressing tentang perintah adil ini. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'izukum bih. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah merintahkan kalian agar kalian menyampaikan amanat-amanat kepada orang-orang yang berhak menerima amanat tersebut. Dan apabila kalian menghukumi perkara di antara manusia, maka hendaknya kalian menghukuminya dengan adil. Lebih tegas lagi, dalam surah An-Nahl ayat yang sering dibacakan oleh para khatib, ayat 90, "Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun." Sesungguhnya Allah Ta'ala telah beritakan kalian agar kalian berlaku adil
dan berbuat kebaikan dan lain-lain sebagainya. Jemaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Tegas dalam Al-Qur'an. Allah sangat mencintai, menyukai orang-orang yang berbuat adil ini. Karena sesungguhnya keadilan ini sangat berpengaruh, sangat menentukan nasib setiap orang. Sangat menentukan bagaimana kemakmuran, kesejahteraan suatu penduduk suatu negeri. Bayangkan jika kita memiliki pemimpin-pemimpin yang tidak adil. Jika kita memiliki aparat-aparat penegak hukum mereka berlaku tidak adil, tentu akan terjadi kekacauan, akan terjadi peperangan, akan terjadi berbagai macam kezaliman. Dan ini semoga bersama-sama kita berdoa kepada Allah Ta'ala pada akhir khutbah yang singkat ini, agar selain memang kita diperintahkan agar kita berlaku adil pada diri kita sendiri, kepada anak istri kita. Sederhana, anak-anak kita sendiri pun jika kita memiliki anak lebih dari satu, itu pun tidak boleh kita berlaku tidak adil dengan kita melebihkan salah satu anak kita dibandingkan anak-anak yang lain. Jadi perintah adil ini universal, selain kepada sesama muslim juga kepada non muslim, mulai dari hal-hal yang kecil tentu sampai hal-hal yang menyangkut hajat kehidupan orang banyak. Apatah lagi memang Allah juga menyukai orang-orang yang berbuat adil. Yang terakhir, adil juga hendaknya kita lakukan terhadap apabila kita mendamaikan teman kita, mendamaikan saudara kita yang sedang bermusuhan dengan sesama yang lain. Dalam surah Al-Hujurat ayat 9, di penghujung ayatnya, fa in fa'at fa'aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Apabila kedua golongan ini mereka kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah di antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil. Semoga kita sama-sama terus menjadikan diri kita belajar untuk kita berlaku adil, baik kepada diri kita sendiri pun hendaknya kita adil kepada anggota tubuh kita, hendaknya kita seimbang. Tidak boleh kita memaksa tubuh kita untuk kita bekerja terus menerus selama satu hari penuh. Ada bahagian tubuh kita untuk beristirahat, ada waktu kita untuk anak-anak dan istri kita, ada waktu untuk tetangga kita, untuk teman-teman kita. Wa inna linamsika, dalam hadis Nabi, sesungguhnya dalam dirimu pun ada hak-haknya. Ada hak untuk bekerja, ada hak untuk beristirahat, itu adil namanya. Bagaimana kita seimbang antara materi dan rohani kita, termasuk bahagian dari sholat Jumat ini, bahagian bagaimana kita adil, yakni seimbang juga dalam makna yang lain, seimbang dengan makna duniawi dan ukhrawinya. Semoga kita bisa berlaku adil, baik kepada diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, orang tua kita, karib kerabat kita, kepada orang lain. Terkhusus pesan kepada para pemimpin negeri kita, kepada para aparat penegak hukum kita, hendaknya berlaku adil, karena Allah sangat menyukai orang-orang yang adil. Allah mencintai mereka. Allah akan meninggikan derajatnya orang-orang yang berlaku adil, sebagaimana dalam hadis yang cukup panjang bahwasanya nanti satu golongan yang Allah akan memberikan naungan yang tidak ada naungan selain naungan Allah. Yang pertama adalah bagi golongan imamun adil, para pemimpin yang adil. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.